Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, yaitu berakhlak, yang diantaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Implementasi yang pertama yakni melakukan pendampingan pada masyarakat yang masuk ke dalam lapas dengan tujuan memmasuk WWP. Jadi kita sebagai petugas harus mendampingi masyarakat yang telah masuk ke dalam lapas. Apabila nilai ini tidak diimplementasikan, pelanggarannya berupa tidak adanya pendampingan oleh petugas pada masyarakat yang telah masuk. Dampaknya, masyarakat menjadi bingung harus kemanakah mereka setelah mereka melewati pintu utama di lapas. Hambatannya berupa kurangnya kesadaran petugas untuk membantu masyarakat. Menurut saya, solusi yang tepat adalah petugas harus berinisiatif untuk mengarahkan masyarakat ke lokasi area besukan yang telah ditentukan. Implementasi yang kedua adalah menerima kritik dan saran dari masyarakat yang telah masuk ke dalam lapas. Jadi kita sebagai petugas harus mampu terbuka dalam menerima kritik dan saran yang diberikan masyarakat kepada kita. Apabila nilai ini tidak diimplementasikan, pelanggarannya berupa mengabaikan kritik dan saran yang telah diberikan masyarakat kepada kita. Dampak dari pelanggaran ini adalah pelayanan yang kita berikan hanya seperti itu saja tanpa adanya perkembangan atau perubahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hambatan yang ada yakni berupa media penyampaian yang tidak optimal. Menurut saya, solusi yang dapat saya berikan adalah kita sebagai petugas harus berinisiatif untuk membuat media sebagai tempat penyampaian kritik dan saran bagi masyarakat kepada kita. Akuntabel. Implementasi yang pertama, mengikuti apel penjagaan. Jadi kita sebagai penjaga tahanan wajib mengikuti apel serah terima antar regu. Pelanggaran yang ditimbulkan apabila tidak mengimplementasikan nilai ini adalah datang terlambat ke kantor sehingga tidak mengikuti apel serah terima. Dampak dari terlambat ini adalah tidak mengetahui informasi yang diberikan oleh KPLP pada saat apel penjagaan. Hambatan, kurangnya kesadaran untuk datang lebih cepat. Menurut saya, solusi yang tepat adalah adanya kebijakan dari atasan untuk memberikan hukuman atau sanksi bagi petugas yang datang terlambat. Implementasi yang kedua adalah menggunakan peralatan penjagaan dengan baik dan benar. Jadi kita sebagai penjaga tahanan memerlukan peralatan-peralatan khusus dalam melakukan tugas dan fungsi kita sebagai penjaga tahanan. Pelanggaran yang ditimbulkan adalah tidak menyimpan peralatan dengan baik dan benar. Jadi jika kita menaruh sembarang peralatan-peralatan untuk pekerjaan kita, maka peralatan tersebut dapat cepat rusak dan tidak dapat digunakan Kompeten. Implementasi yang pertama adalah melakukan pengamanan pada tiap-tiap pos jaga pada saat piket, dan pelanggarannya petugas sering meninggalkan pos jaga pada saat piket, sehingga dampak yang dihasilkan adalah WBP kurang diawasi sehingga ditakutkan WBP melarikan diri maupun menciptakan kerusuhan di dalam lapas. Dan hambatan yang dialami adalah kurangnya kesadaran dari petugas tentang pentingnya pengawasan dan tata tertib selama bertugas. Dan solusi yang bisa diberikan adalah memberikan sanksi dan hukuman dari atasan sebagai efek jerah. Untuk implementasi kedua yaitu pendataan kunjungan di lapas menggunakan aplikasi SDP. Pelanggarannya, petugas hanya meminta KTP pengunjung tanpa didaftarkan di aplikasi SDP, dan dampak yang dihasilkan adalah pengunjung tidak terdaftar di aplikasi SDP sehingga kurangnya data pengawasan kunjungan. Hambatannya, kurangnya kepahaman petugas dalam menggunakan aplikasi SDP, dan solusi yang bisa diberikan adalah membina petugas untuk mengetahui tata cara mengelola aplikasi SDP. Harmoni. Implementasi yang pertama adalah bekerja sama dengan WBP untuk melaksanakan kegiatan kerja. Pelanggarannya, petugas sering meninggalkan
WBP tanpa diawasi, sehingga dampak yang dihasilkan adalah WBP kurang diawasi sehingga ditakutkan WBP melarikan diri maupun menciptakan kerusuhan. Hambatan yang dialami adalah kurangnya kesadaran dari petugas tentang pentingnya pengawasan penuh terhadap WBP, dan solusi yang bisa diberikan adalah memberikan teguran dan sanksi sebagai efek jerah. Untuk implementasi yang kedua adalah menggantikan rekan kerja yang sedang sakit. Pelanggarannya, rekan kerja berbohong kalau sedang sakit. Dampaknya, rekan yang menggantikannya akan terkuras waktu dan tenaganya. Hambatannya, kurangnya kedisiplinan dari petugas. Solusinya, memberikan sanksi dan hukuman sebagai efek jerah. Loyal. Implementasi 1. Mementingkan urusan kantor daripada urusan pribadi. Pelanggaran mementingkan urusan pribadi daripada urusan kantor. Dampak, sering terjadi hal-hal yang di luar kendali. Hambatan, sering terjadi hal-hal yang harus meninggalkan pekerjaan. Solusi, petugas harus diberikan arahan tentang pentingnya pekerjaan dan memberikan sanksi. Implementasi 2. Memuji rekan kerja. Pelanggaran, saling mendiskriminasi sesama rekan kerja. Dampak, sering terjadi iri hati sesama rekan kerja. Hambatan, adanya rasa malu dan ego sesama rekan kerja. Solusi, menghilangkan rasa malu dan ego sesama rekan kerja. Adaptif. Implementasi yang pertama yaitu memakai masker dan mencuci tangan untuk mencegah COVID-19. Pelanggarannya tidak mengikuti perubahan yang ada dengan tidak patuh terhadap prokes. Dampaknya sangat besar, yaitu berisiko meningkatkan penyebaran COVID-19. Hambatannya, kurangnya perhatian pegawai terhadap aturan, dan solusinya melakukan briefing untuk mengingat pentingnya protokol kesehatan. Implementasi yang kedua yaitu membuat inovasi hasil kerajinan tangan WBP. Pelanggarannya tidak adanya media promosi, dan dampaknya tidak adanya kreativitas terhadap WBP. Hambatannya kurangnya inovasi dari WBP, dan yang terakhir solusi yaitu harus adanya dorongan terhadap WBP. Adapun contoh nilai kolaboratif yang diimplementasikan pada unit pelaksanaan tugas saya, yaitu melaksanakan briefing sebelum melaksanakan tugas. Kemudian pelanggaran yang dilakukan, keterlambatan dilakukannya briefing dikarenakan tidak disiplinnya petugas jaga terhadap waktu. Kemudian dampak dari implementasi tersebut, kegiatan tugas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur. Hambatannya pun sulitnya penyesuaian jadwal briefing dikarenakan waktu yang mepet pada saat dilakukannya serah terima regu jaga. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut membuat agenda briefing sebelum pelaksanaan tugas. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan WBP. Pelanggaran dari nilai tersebut, tidak terselenggaranya pemeriksaan yang berintegritas. Dampak dari implementasi tersebut, pemeriksaan yang tidak komprehensif. Kemudian hambatan dari nilai tersebut, sulitnya menyesuaikan jadwal dengan tenaga kesehatan yang lain. Dan solusi dari implementasi tersebut yaitu penentuan jadwal agenda pemeriksaan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terintegritas secara tetap. Demikianlah pemaparan hasil analisis dari kelompok kami, kelompok 2, sehingga dengan dilakukannya analisis masalah tersebut, kita sebagai aparatur sipil negara dapat melaksanakan nilai-nilai ASN berakhlak secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.